Oke, balik lagi ya. Seperti biasa nih udah lama banget aku nggak bikin konten lagi. Hampir sebulanan apa ya, aduh. Sorry banget karena aku lupa kalau aku punya channel YouTube. Jadi sorry banget baru bisa bikin kontennya sekarang. Jadi ya kali ini kita mau bahas soal penagihan-penagihan bullshit lagi dari pinjol. Dan kali ini kita akan melihat salah satu bentuk penagihan dari kredit pintar. Ini saya salut nih sama kata-kata bajingannya satu ini. Ini dari DC kredit pintar nih namanya juga pintar ya. Harusnya DC-nya pintar ya. Tapi yang direkrut sama kredit pintar ini DC-nya goblok. Jadi ya udahlah. Nggak bisa dianggap pintar sih. Ini goblok sih. Oke, sebelumnya kita sempat bahas soal, bukan sempat sih, beberapa channel YouTube sebelumnya kayak Medi Brownie, kemudian Raja Galbay, terus Jamal Official Vlog itu juga sempat ngebahas atau menyinggung tentang SEOJK terbaru ya, di kalau nggak salah pengesahannya tuh tahun kemarin, bulan Desember kemarin kalau nggak salah, yang ngomong salah satu peraturannya adalah bahwa penagihan yang dilakukan oleh debt collector lapangan tidak seharusnya melakukan penagihan di luar domisili atau alamat sesuai KTP. Dalam arti harus menagih sesuai apa yang diberikan oleh data si nasabah. Ya harusnya datanya ke alamat KTP atau alamat domisili sesuai dengan yang diberikan oleh nasabah. Nah, kalian nih yang kurang ajarnya adalah di screenshot yang Anda lihat sekarang ini adalah penagihan bajingan yang dilakukan oleh DC Kredit Pinter. Tapi si DC-nya nggak pinter, ini goblok, tolol juga. Jadi kita coba lihat dulu kata-katanya. Ini screenshotnya udah lama sih, tapi ini bikin kesal juga lihat kata-katanya. Kita coba lihat ini. Kolektor lapangan kredit pintar akan melakukan penagihan ke lokasi tempat Anda bekerja hari ini sesuai BPJS Ketenagakerjaan aktif. Ini aku nggak tahu ya, tingkat stalking si DC goblok ini tuh bisa sampai ke BPJS Ketenagakerjaan loh. Emang bisa sih kayak pengecekan NIK itu untuk mengetahui bukan status ya, kayak data-data kayak dari BPJS gitu. Cuma aku belum tahu ya pengecekannya itu dari situs mana, mungkin dari situs BPJS atau gimana. Kemudian ngecek nicknya gitu, terus masukin captcha, habis itu nanti tinggal keluar datanya dia kerja di mana nih, itu pasti bisa ketahuan datanya itu. Nah, tapi yang bikin keselnya adalah kenapa harus pakai kata-kata lokasi tempat Anda bekerja gitu loh. Sedangkan SEOJK terbaru itu sudah menjelaskan bahwa untuk penagihan dengan kategori lapangan ya, atau kolektor lapangan itu tidak seharusnya menagih di lokasi tempat Anda bekerja. Itu salah, karena itu bukan seharusnya mereka menagih di tempat kerja gitu ya. Harusnya ya si kolektornya harusnya nagihnya di rumah dong, nggak boleh dong di tempat kerja. Atau Anda tempat nongkrong pun juga, kalau misalnya si DC tahu nih tempat Anda nongkrongnya di mana itu nggak boleh tuh. Nah itu bajingan namanya sih gitu ya. Ini bullshit, ini goblok. Tolong jangan pernah kayak masukin dalam hati lah. Tolong jangan baper ya kalau ketika Anda mendapatkan notifikasi entah dari, nggak cuma di Kredit Pintar ya si DC goblok ini ya, tapi juga mungkin lagi di aplikasi lain yang bawa BPJS Ketenagakerjaan. Ini sumpah goblok banget ya. Ini nggak bisa dibenarkan. Kalaupun emang bisa jadi itu kejadian umpamanya ya, itu hak Anda untuk mengusir itu tidak seharusnya si DC goblok itu atau si debt collector lapangannya itu menagih di tempat Anda bekerja, karena itu bukan aturan yang memang harus mereka lakukan itu. Ini bukan SOP yang benar kalau mereka menagih ke tempat kerja, melainkan itu penagihan yang memang dibikin-bikin sama mereka. Tujuannya ya itu tadi sih, si kolektornya itu pengen target. Nah sedangkan Anda yang mungkin lagi kesulitan, lagi nggak punya uang segala macam, terus Anda nunggak pinjol dan didatangin DC lapangan kayak gini. Ya masih untuk Kredit Pintar ini kabarnya sih beberapa informasi yang aku dapat dari sebagian orang-orang yang galbay di Kredit Pintar itu tidak merata di seluruh daerah Indonesia. Itu hanya beberapanya di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Ya mungkin itu sih yang bisa aku inget ya, tapi untuk yang lainnya aku nggak tahu, belum ada laporan sih. Untuk daerah Sumatera juga nggak merata, Pulau Jawa juga nggak merata, Pulau Bali juga nggak merata. Jadi kalem aja, nggak semua nasabah galbay itu pasti datangnya sama debt collector lapangan. Itu pun syukur-syukur kalau si pinjolnya merekrut DC lapangan ya, gitu. Oke lanjut, Jumat 8 Maret 2023. Oh ini kemarin ya, ini pesannya kemarin jam 10 pagi. Ya sampai sekarang
Temanku yang dapat penagihan seperti ini tidak pernah didatangin sama sekali sampai hari ini, bahkan hari Sabtu ya nih. Hari Sabtu. Hari Sabtu bulan ini jam sekiannya, jam 14.46 itu nggak ada laporan didatangin. Jadi ini hoax, ini goblok, tolol juga kalau misalnya Anda dapat penagihan yang bawa-bawa BPJS lah, yang katanya mau BPJS-nya di banned lah, yang katanya. Aku sempat denger yang aneh lagi adalah itu si temanku itu ketakutan ketika kalau nggak salah itu bantuan dari pajak atau bukan bantuan sih, kayak ada salah satu auditor atau apa ya gitu ya, atau mungkin konsultan pajak gitu ya, ketika mau ngecek nicknya atau kayak ngecek pajaknya itu bakalan ketahuan by checking, terus akhirnya kayak dapat ancaman gitu nggak sih? Kayak ancamannya itu bukan ancaman dari DC ya, tapi melainkan ancaman bahwa dia tuh nunggak dipinjol, dan ancamannya adalah bisa jadi kena SP atau apa gitu, yang kayak berupa peringatan kalau Anda berhutang di utang, entah tuh dipinjol kayak entah di bank kayak atau apa gitu. Nah itu bakalan dapat SP katanya. Kok bisa sih berhutang gini-gini? Ini goblok juga nih. Kemarin aku dapat pesan-pesan kayak gitu. Sekarang pertanyaannya ya, perusahaan mana sih yang mau aku nggak tahu ya itu pemikiran goblok dari mana, aku juga nggak tahu. Intinya please lah, kalau Anda galbah dipinjol ya, ini pesanku ya buat Anda yang nonton video ini ya. Maaf ya, aku tidak bermaksud untuk mengejek Anda itu, tapi tolong jangan goblok gitu loh. Tolong pikir, pakai logika, pakai dengan cara-cara pemikiran yang baik lah gitu. Mana ada sih kayak perusahaan yang harus mengetahui Anda punya utang di bank lah, atau Anda punya utang di pinjol atau apa itu, apakah harus sedetail itu perusahaan mengetahui tentang apa-apa aja yang menjadi tanggungan Anda termasuk utang gitu ya. Ini bahaya sekali sih gitu. Tidak mungkin juga ya kayak sebuah perusahaan itu mengelola tentang utang-utang para karyawannya, itu bullshit sih gitu ya. Ya mungkin tujuannya dengan mereka kerjasama dengan konsultan pajak, dan kemudian mereka kayak mencatat siapa aja yang galbah ini, siapa yang galbah di pinjol, siapa yang galbah di bank. Mungkin khawatirnya adalah kantornya kena masalah, diteror sama si DC pinjol bajingan yang kayak gini. Habis itu mungkin takut nomor telepon kantor itu diteror sama mereka atau apa ya, kita nggak tahu ya. Tapi baik lagi kan, ini kan hanya privasi ya, masing-masing orang tuh juga punya masalah hidupnya masing-masing, termasuk juga utang gitu ya. Jadi nggak ada sangkut pautnya lah. Tolong banget kalau misalnya Anda dapat kayak konsultan pajak yang mereka itu disuruh untuk menganalisis kredit bermasalahnya para karyawannya, ini jelas-jelas karena si perusahaan ini tidak mau tahu, tidak ingin tahu tentang keadaan Anda di mana Anda galbah. Ketika telepon kantor itu diteror sama mereka, Anda harus segera menyelesaikannya kayak gitu. Dan kalau misalnya kayak pemecatan segala macam, ya balik lagi perusahaan juga tidak akan bisa membantu banyak soal ini gitu. Kalau misalnya Anda dipecat segala macam kan, karena apa ya? Ya itu resiko mereka. Akhirnya kan kalau misalnya Anda dipecat, toh juga sama aja diteror juga gitu. Ya mungkin alangkah baiknya ketika Anda gagal bayar di pinjol dan mungkin kantor mengetahui atau apa itu, ya sebaiknya ya silakan berdiskusi dengan pihak resepsionis atau penerima telepon bahwa kalau misalnya ada penelpon yang menagih ke Anda atau mengatasnamakan Anda itu dibawa-bawa segala macam, tolong untuk diabaikan aja itu, dikasih uang kayak atau apa gitu ya. Intinya negosiasi lah, gimana caranya biar Anda tuh tetap tenang selama galbah di pinjol, dan Anda ya nggak kepikiran untuk hal-hal kayak gini. Dan buat Anda yang galbah di Kredit Pintar dan melakukan pesan yang sama seperti pesan-pesan goblok ini, tolong untuk diabaikan aja. Konfirmasi ke atasan Anda atau orang yang bertanggung jawab di tempat kerja Anda, ini goblok. Kata-kata anjing yang pernah kulihat tuh ya ketika si DC ini ngancem-ngancem ke atasan lah, orang yang bertanggung jawab lah, entah direktur kayak entah supervisor atau manajer gitu mungkin. Agar tidak ada masalah ya di tempat kerja Anda karena khawatir atas penagihan ini ya. Ini goblok nih, kontrak kerja Anda jadi bermasalah di tempat kerja. Ini bangsat juga nih. Kontrak kerja Anda jadi bermasalah, ini asu nih, kata-kata bajingan juga sih. Karena aku mikir kalau sampai misalnya Anda nunggal di pinjol dan Anda memang tidak terikat kontrak dengan urusan di pinjol, ya berarti kan nggak ada urusannya dengan kontrak kerja Anda gitu. Ini goblok juga nih. Tolong yang kata-kata kayak gini tolong diusir aja lah. Buang-buang jauh-jauh dari pemikiran Anda gitu. Terus sebaiknya pembayaran kredit pintar dilakukan sekarang juga. Ini bangsat. Intinya balik lagi bahwa si Deskol ini cuma pengen Anda betul segera bayar lah hari ini gitu, paling kalau nggak hari ini besok gitu. Jadi mereka tuh cuma pengen mereka menerima struk pembayaran, habis itu yaudah setelah Anda bayar ya wes, mereka senang tuh, mereka bahagia atas penderitaan Anda tuh.
entah Anda dapat uang hasil dari nyolong lah, mungkin amit-amit ya, jangan sampai terjadi ya. Saya bukannya berarti menjudge Anda bahwa misalnya Anda bayar utang pinjol itu harus hasil nyolong, enggak. Tapi sudah banyak contoh bahwa saudara-saudara kita yang juga gak dipinjol itu ya memang bermasalah hukum karena hal-hal seperti ini. Mereka sangat mudah ditaklukkan oleh kata-kata goblok kayak gini. Nantinya tolonglah kondisi pemikiran Anda dikondisikan lagi gitu. Tolong untuk tidak trigger dengan omongan-omongan seperti ini. Tolong jangan baper lah. Terus terakhir tadi sih, jangan goblok. Ketika Anda gelap itu jangan goblok. Diskusi dengan teman-teman, silakan gabung grup di deskripsi, silakan gabung aja di sana. Nanti ada teman-temanku yang juga akan membantu ada dalam permasalahan galbay. Nanti solusinya gimana segala macam, gratis, free, tidak bayar. Intinya tinggal masuk aja. Nanti di sana ada teman-temanku yang nanti akan membantu Anda dalam proses galbay sampai tuntas lah intinya lah. Sampai Anda benar-benar tenang, sudah cukup untuk tidak memikirkan pinjol-pinjol Anda lagi. Saya sih merekomendasikan untuk kayak misalnya dapat teror kayak gini, mending gak usah dibayar sih. Tunggu aja si debt collectornya beneran datang atau enggak tuh. Karena dengan pengancaman-pengancaman seperti ini saya rasa ya tidak perlu dibayar sih. Tinggal nunggu aja debt collectornya datang ke rumah. Atau datang ke tempat kerja ya, kalau misalnya memang mereka punya nyali yang kuat gitu. Kalau aku mungkin datangin sama mereka sih, wah ya mungkin akan terjadi baku hantam kali ya. Tapi janganlah ya. Kalem aja lah ketemu mereka ini. Intinya kalau mereka melanggar SOP ya udah usir sih, itu cukup. Terserah mereka mau ngomong gimana, itu bukan urusannya kita. Bodoh amat, siapa juga yang peduli kalau mereka lagi dengan cara-cara goblok kayak tadi. Tapi intinya silakan tenangkan pikiran Anda. Ya kalau misalnya Anda terganggu dengan teror-teror kayak gini ya silakan pergi ke counter beli nomor baru gitu loh. Terus pasang nomor baru, udah silakan ganti nomornya gitu. Udah beres. Masalah terselesaikan, sangat mudah. Terus begitu juga dengan email, ini kan kayaknya dapatnya dari email ya. Ya udah abaikan aja nggak sih gitu, email gitu. Ganti baru gitu. Kalau misalnya ada yang komen, oh ini terus gimana kalau misalnya ini kan nomornya penting, nomor kerja dan lain-lain, ya itu urusan Anda sih. Kalau Anda mau kuat-kuatan untuk teror DC pinjol ya silahkan aja. Tapi ya tetap balik lagi, penagihan DC pinjol gini-gini doang. Anda mau mengharap apa? Itu Anda sekali diteror terus langsung kayak tiba-tiba jadi orang yang panikan gitu. Enggak seperti itu kawanku. Marilah kita sama-sama untuk mencegah keberadaan DC goblok ini dengan cara kita mengabaikan dan ya dalam arti ya nggak usah dihiraukan lah ini gitu. Pagi ini kan mau masuk bulan puasa nih, aku juga nggak mungkin mau bikin konten meso kayak gini lagi kan setelah mau masuk bulan puasa gini. Jadi ya mungkin untuk beberapa saat mungkin aku nggak bisa upload video tentang penagihan kayak gini lagi. Tapi intinya kalau aku bahas ini pasti misuh sih. Jadi selama bulan puasa mungkin hanya beberapa lah, 1-2 kali ya, 1-2 video gitu ngupload. Ya paling enggak untuk menahan diriku supaya aku gak misuh-misuh gitu di bulan puasa gitu. Ya buat Anda yang sekarang ini udah mau masuk bulan puasa ya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Buat yang menjalankan persiapkan untuk uang THR segala macam buat anak-anak, buat keluarga gitu. Buat lebaran juga silakan mungkin barangkali mau beli pakaian baru atau apa, nggak usah dipikirin lah ya. Yang teror pinjol tolol ini tolong nggak usah dihiraukan lagi. Hiraukan aja maksudnya sih. Kok nggak usah dihiraukan sih? Maksudnya dihiraukan saja lah, biarin aja dah. Nggak usah dibayar sih kalau gini. Layak tuh nggak usah dibayar, yang kredit pintar meskipun ini legal. Meskipun ini emang ada di Celapangnya ya, tapi mereka tuh sangat sedikit sih keberadaannya. Bukan sedikit ya, dalam arti itu emang ada, tapi ya apalah, debt collectornya cuma gitu-gitu doang gitu. Mau datang, Pak, udah ada belum uangnya? Nggak ada. Oh yaudah, cari aja Pak, nasabah lain barangkali ada. Oh iya, udah pulang. Kalau misalnya sampai baku hantam segala macam, lawan aja sih. Kalau mereka sampai bikin keonaran di rumah Anda, yaitu rumah Anda juga kok. Tidak mungkin sampai segitunya lah mereka berani untuk bikin keonaran di rumah orang gitu. Ya intinya gitu ya. Ya wes, itu aja dulu untuk video kali ini. Makasih banget udah nonton videoku dan udah stay tune di channelku. Kita ketemu lagi di hari berikutnya ya. Ya udah, gitu aja dulu ya. Thank you.